Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jugito adalah seorang politikus asal Indonesia. Ia lahir di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 21 Januari 1921. Dia pernah belajar di Merwitgebreit Leger Underwich, Mulo, dan sekolah dagang. Dari tahun 1939 sampai 1940, Jugito bekerja di Borneo, Sumatera, Handel, Borsumij. Selepas itu, dia pernah juga menjadi guru dan memimpin surat kabar Tamparan. Di Tamparan, Jugito bertemu dan kemudian menjalin perkawanan dengan Sudisman. Sebagai bagian dari jaringan antifasis, masuk penjara adalah konsekuensi yang lumrah di masa pendudukan Jepang. Pada saat itu, Jugito bergabung bersama massa dalam gejolak di Surabaya jelang meletusnya pertempuran 10 November 1945. Jugito kemudian menjadi salah satu pimpinan pemuda sosialis Indonesia, Pesindo. Setelah tentara Belanda angkat kaki dari Indonesia pada akhir 1949, Jugito bergabung ke PKI. Dia kemudian menjadi salah satu wakil PKI di Dewan Perwakilan Rakyat. Di PKI, Jugito termasuk anggota sentral Komite Pengurus Pusat PKI. Dalam Tempo menyebutkan bahwa sebelum 1965, Jugito sering keluar negeri sebagai aktivis organisasi pertanian, perkebunan, dan kehutanan tingkat dunia. Dia memang diplot untuk menggarap massa petani oleh PKI. Para petani adalah barisan massa potensial bagi PKI selain buruh. Apalagi Indonesia adalah negeri agraris yang dipenuhi petani miskin, maka PKI jelas tidak bisa mengurusnya secara sambil lalu. Menggalang massa petani Indonesia itulah tugas utama Jugito. Setelah meletusnya G30S 1965, Jugito bergerak lagi di bawah tanah seperti yang pernah dilakukannya di masa pendudukan Jepang. Semula ia tinggal di Salemba, Beluntas, dan melarikan diri ke daerah Blitar Selatan. Dia dan beberapa petinggi PKI yang tersisa lalu menggalang gerakan perlawanan di sana. Di Blitar Selatan, Jugito bergerak bersama seorang pelarian Angkatan Darat, Letnan Kolonel Paratomo. Letkol Paratomo pernah menjadi komandan Komando Distrik Militer Kodim Pandeglang yang pernah menjadi anggota Dewan Revolusi di Pandeglang. Bersama Paratomo, Jugito lalu menyusun diklat gerilya yang kemudian dijuluki Memimpin Perang Rakyat. Blitar Selatan adalah kawasan yang nisbi terisolasi pada 1960-an. Daerah miskin dan terpencil ini kemudian jadi basis perlawanan sisa-sisa PKI. Orde Baru lantas melancarkan operasi militer untuk membekuk sisa-sisa PKI di sana. Akhir petualangan Jugito di Blitar Selatan terdapat jaringan sungai bawah tanah dengan gua-gua yang bisa dijadikan tempat persembunyian PKI. Jugito juga memanfaatkan fitur alam itu untuk bergerilya. Seperti dicatat Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6, PKI mengadakan sekolah perlawanan rakyat dan kursus diklat perang rakyat sebagai langkah menuju comeback PKI. PKI bahkan punya rencana untuk mengadakan komite rakyat di beberapa daerah dan melancarkan strategi desa mengepung kota. Namun semua rencana itu tidak ada yang berhasil. Jugito kemudian terjaring dalam operasi Trisula. Seturut hasil pemeriksaan militer Orde Baru seperti dicatat dalam operasi Trisuka Kodam Brawijaya, Jugito disebut punya beberapa nama selama bergerilya. Di antaranya dia pernah memakai nama Badrun alias Sawi alias Ruri. Setelah ditangkap, dia dipenjara cukup lama. Setidaknya dia baru dibebaskan pada tahun 1990. Kala itu, Orde Baru tengah mendapat tekanan internasional terkait masalah kemanusiaan. Saat bebas, Jugito berusia 69 tahun dan tidak banyak orang yang mengenalinya lagi.
Meski pernah ikut melawan kolonialisme Hindia Belanda dan pernah memperjuangkan nasib buruh dan petani Indonesia, Sugito yang komunis itu tidaklah mungkin menjadi pahlawan di Indonesia. Di sini perjuangan seorang bekas kolaborator Jepang dan pegawai Belanda lebih dihargai daripada perjuangan seorang komunis. Itulah sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.